Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Kembali lagi bersama saya Musa Rudin DR dalam Fokus Group Discussion. Nah, kali ini kita sedang berada di Gereja Toraja Jemaat Rahmah Klasis Tengah Makassar. Kita sedang bersama dengan dua narasumber kita yang merupakan pengurus dari gereja di tempat ini. Mungkin bisa diperkenalkan sedikit Pak, Bu, namanya, mungkin dari Ibu, nama dan jabatan di Gereja Toraja Jemaat Rahmah ini. Iya, terima kasih kesempatan yang baik ini. Nama saya Pendeta Berta Patu yang saat ini sebagai Ketua Pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Rahmah. Ya, Pak. Ya, terima kasih. Nama saya Pendeta Agustinus Khalid, bersama-sama dengan Ibu Pendeta dan satu Bapak Pendeta Petrus Tanti Allah, melayani di Jemaat Rahmah, Gereja Toraja Jemaat Rahmah Klasis Makassar Tengah. Untuk kegiatan pelayanan di sini saya bertanggung jawab pada komisi ibadah. Ya, dan secara kolektif kami bertiga ini bertanggung jawab atas pelayanan, seluruh pelayanan yang ada di sini. Ya. Nah, ini Pak, Bu, mungkin kita akan berbincang-bincang sedikit, apalagi saat ini kan mendekati perayaan Natal dan Tahun Baru. Nah, untuk di Gereja Toraja Jemaat Rahmah sendiri, apa saja yang nantinya aturan-aturan yang diterapkan bagi jamaat yang ingin melakukan perayaan Natal dan Tahun Baru khususnya di gereja ini? Mungkin bisa menjelaskan sedikit. Iya, terima kasih Pak. Untuk kesiapan Gereja Toraja Jemaat Rahmah sendiri, baik dalam ibadah minggu pun di dalam mempersiapkan perayaan Natal, sebelum kami membuka ruang ibadah, terlebih dahulu kita bersama-sama dengan pemerintah membuka vaksin bagi seluruh warga jemaat dan juga masyarakat yang ada. Jadi Gereja Toraja Rahmah sendiri membuka di sekitar ruang ibadah ini vaksin pertama dan kedua. Kedua ya? Iya, jadi 2 kali. Nah, setelah vaksin pertama dan kedua, baru kita mulai membuka tempat ibadah ini dan dengan protap yang ketat. Iya, iya. Berarti sebagai upaya juga untuk mendukung pemerintah khususnya Kota Makassar dalam percepatan vaksinasi. Oh ya. Iya, benar. Sebagai bagian integral di kota ini, bahkan bagian integral dari bangsa ini, gereja merasa dan perlu bertindak nyata mendukung setiap langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah, memutus mata rantai COVID-19. Salah satunya adalah dengan cara himbauan vaksinasi kepada warga gereja secara khusus di sini, dan bahkan seperti yang Ibu Pendeta katakan tadi, Gereja Toraja Jemaat Rahmah sudah membuka vaksinasi pertama dan dosis kedua, bukan hanya untuk warga gereja di sini, seluruh masyarakat yang ada di sini, jadi terbuka untuk umum itu. Itu yang kami lakukan. Dan terkait dengan protokoler kesehatan, terkait dengan ibadah, ya memang kita sangat-sangat hati-hati, dan kita melakukan secara komprehensif di dalam ruang lingkup pelayanan Gereja Toraja Jemaat Rahmah, terutama juga bagaimana proses kami membuka ibadah bagi warga jemaat, ibadah minggu dan lain sebagainya. Tentu kami selalu berpatokan pada aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah
pemerintah, himbauan dan lain sebagainya dari COVID Satgas, terutama juga dari surat edaran yang beberapa kali dikeluarkan oleh Wali Kota Makassar. Kami sangat memperhatikan itu dan mengikuti dengan sangat seksama, dan kami tidak berani membuka ruang ibadah ini untuk ibadah secara terbuka. Perlahan-lahan sejak akhir bulan Agustus yang lalu baru kita berani buka setelah ada surat edaran dari Wali Kota Makassar, itu pun dengan presentasi sesuai dengan surat himbauan itu. Dan sekarang kita masih membuka itu dengan protap kesehatan yang begitu sangat ketat, dengan maksud dan tujuan dari surat edaran dari Wali Kota. Apalagi kita sekarang kan diberlakukan PPKM level 3 ya. Ya kami masih sangat membatasi jumlah anggota jemaat yang datang beribadah, dan untuk membatasi itu 3 kali kami buka supaya jangan terlalu menumpuk, dan setiap bangku ini cuma dua orang dengan jarak yang sudah diatur, sayap kiri dan kanan dibuka. Dan ibadah di rumah-rumah itu kita waktunya kita percepat, dan jumlah peserta ibadah itu terbatas, menjaga jarak, kerumunan, dan lain sebagainya. Yang boleh masuk ke gedung gereja beribadah itu hanya orang-orang yang berbadan sehat dan sudah divaksin, ya, diperiksa suhu tubuhnya, cuci tangan pakai air bersih dan sabun, dan sesudah itu kita semprotkan hand sanitizer. Masker juga harus tetap dipakai. Bahkan ketika pendeta melayani, pendeta biasa pakai masker. Padahal udah jauh itu, ya gitu. Dalam artian aturan yang terus diberikan pemerintah sudah diterapkan di gereja. Artinya, ya kita harus mendukung. Ya betul. Ya, karena ini bukan tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah, tidak bisa hanya dilakukan oleh 1-2 orang atau 1-2 komunitas, tetapi semuanya. Dan kita berharap semua masyarakat secara individu dan bahkan secara komunal bisa menyatakan tanggung jawab itu. Nah ini Bu, terkait perayaan Natal nantinya, ini rencananya gereja di sini Bu dilaksanakan tanggal berapa? Perayaan Natal akan dilaksanakan tanggal 22 Desember, tentu dengan aturan ya, dengan protap kesehatan yang ketat. Apakah ada syarat bagi jamaat, misalnya mereka harus melakukan vaksinasi pertama atau kedua atau sebagainya untuk melakukan perayaan Natal di sini? Kita selalu wartakan setiap ibadah minggu bahwa yang akan hadir di ruang ibadah dan juga dalam ruang ibadah Natal nantinya adalah orang yang sudah divaksin kedua dan berbadan sehat. Kemudian pun juga tadi yang Pak Pendeta Agus Mandi katakan bahwa di lokasi jemaat Rama ini kita terus memperhatikan ya dengan protap kesehatan, dan yang masuk dalam ruang ibadah itu tetap memakai masker. Nah ini mungkin kan terkait aturan PPKM level 3 yang diterapkan nanti, sebenarnya Pak sudah apalagi sudah dihapuskan, dikedarkan. Dalam artian setiap wilayah pemerintah setempat yang memiliki aturan sendiri. Nah, kalau kita merujuk pada aturan Makassar, artinya kita menerapkan level 2. Bisa. Nah, kita pembatasannya itu 75%. Nah, bagaimana tanggapan terkait ini dan harapannya ke depan agar situasi peribadahan di gereja Toraja ini bisa kembali normal sebelumnya? Iya, berbicara tentang normal, ya saya kira situasi kita tidak normal ya. Sehingga semuanya juga tidak normal. Normal dalam pengertian bahwa ya seperti biasa, seperti yang lalu-lalu.
dan kenyataannya kan berbanding terbalik. Nah, ada istilah new normal, yang tidak normal ini bagaimana dipandang normal dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Nah, termasuk dalam hal ini kita berharap semua bisa mengendalikan diri, menahan diri ya. Kerinduan antusiasme warga jemaat, warga gereja untuk datang, terutama dalam hal bernatal bersama di gedung gereja merayakan Natal. Ini salah satu hari raya besar dalam kalender gerejawi. Ya ada keinginan supaya normal kembali seperti biasa. Ada tumpah ruah di situ, ekspresi sukacita macam-macam bisa diekspresikan, tetapi ya lagi-lagi kan ini belum normal. Walaupun memang Makassar menurut aturan dari surat edaran pusat ya, dari pemerintah pusat bahwa level PPKM itu ya dikembalikan kepada daerah masing-masing. Kalau kita lihat Makassar ya masuk level 2 dan itu memungkinkan bagi kita 75% warga yang boleh hadir. Artinya memungkinkan untuk banyak datang. Tetapi lagi-lagi kami masih harus menjaga diri. Kami masih tegaskan supaya kita menahan diri. Kita masih batasi. Contoh konkret yang kami batasi itu adalah durasi waktu beribadah ya. Sebenarnya ada keinginan dari panitia supaya liturgi yang kita pakai, akta ibadah itu ada beberapa hal yang ingin ditambahkan. Itu ekspresi bagaimana menghayati kelahiran Yesus sebagai Sang Juru Selamat lewat drama, teater, dan tari-tarian dan lain sebagainya. Tetapi lagi-lagi kami tegaskan secara khusus ini yang saya sampaikan kepada panitia, karena saya bertanggung jawab terhadap jalannya ibadah ini sebagai komisi yang paling bertanggung jawab di situ. Saya katakan kita nggak bisa lama-lama. Ya, apapun alasannya, ya mari kita menahan diri. Terus juga itu bisa diterima dengan baik. Dan konsep kita paling lama itu 1 jam 15 menit ibadahnya. Tanggal 22 Desember. Nah, lanjut ada konsep keugaharian ya. Konsep keugaharian kesederhanaan. Keteladanan yang Sang Juru Selamat yang kita rayakan ini, yang sudah datang menyelamatkan manusia yang berdosa, datang dalam konsep kesederhanaan seperti itu. Ya, kita nggak berlebih-lebihan ya. Kadang kan memang lagi sulit. Banyak di antara kita yang lagi sulit. Nah, alangkah baiknya kalau toh ada dana kita, alangkah baiknya dana itu kita pergunakan untuk membantu yang berada di dalam kesulitan. Dan saya kira itu implementasi dari buah-buah iman yang kita bisa nyatakan dalam kehidupan. Ibadah itu ya, bernatal itu ya keseharian hidup kita ya. Ya, bukan ini tidak hanya berbicara tentang seremonial atau yang sifatnya monumental, tetapi bagaimana supaya itu terus nyata dalam kehidupan keseharian kita, karena ibadah itu adalah keseharian hidup. Mungkin terakhir ini Pak, apakah nantinya saat perayaan Natal dan sebelumnya apakah di gereja Jemaat Toraja ini menggunakan apalagi peribadatan dengan menggunakan sistem hybrid atau gabungan daring sama luring? Apakah nantinya akan diterapkan di perayaan Natal, mengingatkan kalau kapasitasnya kan sudah terbilang cukup baik untuk peribadaan nantinya perayaan Natal seperti apa? Terima kasih, itu kita gabungkan. Jadi
tetap luring dan juga kita melayani melalui live streaming bagi jemaat dan jemaat yang tidak bisa datang tetap kita layani di rumah masing-masing. Jadi pun ibadah-ibadah minggu setiap minggunya kami tetap live. Sekalipun ini sudah banyak yang datang, tapi juga yang di rumah entah yang sakit, yang sudah lansia tetap bisa mengikuti ibadah dari gereja. Jadi kami masih terus di jam 9 itu secara online. Iya. Berarti mungkin apa yang harapannya ke depan, terutama untuk pemerintah dalam memberikan bagaimana support ke tokoh-tokoh agama dalam melakukan peribadatan dalam artian tetap bisa sesuai dengan aturan yang mereka diterapkan juga di sini sendiri harapannya. Iya, saya kira suasana yang baru yang tidak normal ini memaksa kita dalam tanda kutip untuk kreatif. Seperti yang disampaikan tadi, bagaimana dengan ibadah, termasuk ibadah Natal tanggal 25 atau 2 ya. Dan ibadah-ibadah yang lain hari Minggu itu hari Minggu setiap pukul 9 itu live streaming. Hybrid kita, saya kira kita belum sampai ke sana ya, karena memang itu butuh alat canggih dan orang-orang yang punya skill di multimedia ya agak ribet dan mahal costnya ya. Dan juga kita juga melakukan pelayanan yang lewat multimedia. Ada renungan pagi ya, setiap pagi ya warga gereja kita suguhi dengan renungan, walaupun ya hanya sekedar suara saja, audio saja, tetapi itu ditangkap sudah maksimal karena keterbatasan ya yang ada pada diri kita. Ya bagusnya juga live streaming lewat daring, pelayanan yang kita lakukan itu menjangkau orang-orang yang nggak bisa datang ke gereja, dan bahkan ini bukan hanya menjadi konsumsi bagi warga gereja kita saja, bahkan malah ke Jawa, ke Papua Pak. Ya jadi terkadang viewernya itu ya dari sana mereka ikut beribadah. Mungkin harapan kami ya ke pemerintah ya, terutama dalam masa-masa sulit ini ya seperti yang kita lihat ini ya, untuk pelayanan yang sifatnya daring itu ya, memang butuh ongkos yang agak ini, terutama live streaming ya, alat-alat multimedianya, operasionalnya dan lain sebagainya. Harapan kami ya seandainya bisa sih pemerintah membantu itu. Kalau pendetanya saya kira dilengkapi saja dengan alat-alat seperti itu. Ya alat-alat yang bisa secara signifikan membantu. Ya moga didengar oleh Pak Wali. Ya, siap Pak. Terima kasih. Ya, dan saya kira Pak Wali pasti mendukung itu. Iya. Terima kasih nih Pak atas bincang-bincangnya bersama kami. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah setempat. Saya mungkin ini merupakan sesuatu, apalagi bincang-bincang yang memang perlu terus dilakukan, mengingat banyak segala merangkul segala mungkin keluhan dari berbagai apalagi titik yang bisa mungkin disalurkan kepada pemerintah setempat. Ya. Closing statement mungkin sendiri kita tidak bisa, tetapi bersama-sama we can do it. Ya kita pasti bisa melakukan apapun itu, termasuk keluar dari momok COVID-19 ini. Terima kasih Pak. Dan atas nama pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Rama, saya mengucapkan selamat merayakan Hari Natal 25 Desember 2021 dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2022. Tuhan memberkati. Terima kasih. Ya, itulah tadi bincang-bincang kita dengan
pengurus sekaligus pendeta di Gereja Toraja Jamaat Terama. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Ya, saya Sahar, jurnalis Harian Fajar, pamit undur diri. Selamat siang. Ya.